Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Agatha di pembelajaran Matematika Peminatan. Kali ini, Miss Agatha akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Nah, nanti setelah kalian melihat dan menonton video kali ini, Miss Agatha harapkan semuanya dapat menentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung saja cekidot. Fungsi distribusi kumulatif atau biasanya ditulis dengan fx, dan f ini itu dia ditulis dengan huruf kapital. Dari suatu variabel acak diskrit x dengan distribusi peluang fx dapat dinyatakan fx sama dengan peluang x sama dengan x sama dengan bisa kita nyatakan juga dia sebagai sigma ft untuk semua t kurang dari sama dengan x. Pasti kalian masih bingung kan apa sih maksudnya dari definisi ini? Nah, sebelumnya kita sudah mencari fungsi distribusi peluang banyaknya muncul sisi angka pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Nah, untuk video sebelumnya kita sudah dapatkan fungsi distribusi peluang seperti ini. Sekarang kita akan menentukan nilai-nilai peluang kumulatif variabel acak diskrit X-nya. Yang dimana X ini menyatakan banyaknya muncul sisi angka pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Berdasarkan data fungsi distribusi peluang ini, nilai variabel acak X-nya kita ketahui yaitu dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita di sini mulai dengan F0 sama dengan peluang dari X sama dengan 0 sama dengan kita bisa nyatakan dengan sigma, sehingga kita tulis di sini adalah F0, yaitu yang dimana kita dapatkan untuk X sama dengan 0 itu dia hasilnya 1/8. Nah, di sini pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih F0 saja? Mengapa demikian? Nah, kita lihat di sini kan dimulai dari 0. Sehingga kita untuk X sama dengan 0, kita tulis F0 saja. Berbeda dengan misalkan kita di sini F1, yaitu P X sama dengan 1. Nah, karena di sini dia nilai X-nya dari 0, karena di sini dia bentuk sigma, sehingga kita tuliskan F0 ditambah F1. Sehingga kita dapatkan F0-nya itu dia 1/8, ditambah untuk F1 itu dia bernilai 3/8. Sehingga di sini kita dapatkan yaitu 4/8. Lanjut untuk F2, P X sama dengan 2. Nah, di sini juga karena dia X-nya dimulai dari 0, sehingga kita dapat tuliskan F0 ditambah F1 ditambah F2. Sehingga kita jumlahkan, dia dapatnya 1/8 ditambah 3/8 ditambah untuk X-nya dia 2, itu dia nilainya 3/8. Sehingga kita dapatkan sama dengan 7/8. Lanjut untuk F3 sama dengan P X sama dengan 3.
Jadi di sini kita mulainya dari F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Sehingga kita jumlahkan, itu dia 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah untuk X sama dengan 3, itu dia nilainya 1/8. Sehingga di sini kita dapatkan 8/8, itu dia hasilnya sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai peluang kumulatifnya, yaitu F0, F1, F2, dan F3, jadi sama dengan fungsi distribusi peluang. Untuk nilai-nilai peluang kumulatif ini kita dapat nyatakan dalam bentuk tabel, yaitu dia seperti ini. Sehingga tadi kita dapatkan X sama dengan X, kita dari 0, 1, 2, dan 3. Di sini Fx-nya untuk F0 tadi sudah kita dapatkan yaitu 1/8. Untuk F1 kita dapatkan 4/8. Untuk F2 kita dapatkan 7/8. Dan F3 yaitu kita dapatkan hasilnya 1. Lanjut yang kedua, kita dapat nyatakan dalam bentuk persamaan fungsi distribusi kumulatif, yaitu sama dengan sebelumnya. Di sini kita selalu tulis 0 untuk X kurang dari 0. Mengapa dia untuk X kurang dari 0? Karena di sini jika dia sudah sama dengan 0, otomatis dia bernilai 1/8. Sehingga 0 itu dia untuk X kurang dari 0. Lanjut untuk 1/8, ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan mendekati angka 1. Kenapa dia mendekati 1? Nah, karena di sini jika kita sebut dia sama dengan 1, otomatis dia nilainya 4/8. Sehingga di sini kita sebutkan yaitu nilainya 1/8 ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari 1 atau mendekati 1. Lanjut untuk nilai 4/8 ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan X-nya kurang dari 2 atau mendekati 2. Begitu juga dengan 7/8 ketika X-nya lebih dari sama dengan 2 dan X-nya itu dia kurang dari 3 atau mendekati 3. Dan untuk 1 ini, ketika X-nya lebih dari sama dengan 3. Kenapa? Karena di sini 1 itu kan dia ketika X-nya sama dengan 3. Sehingga kita di sini tulisnya yaitu X lebih dari sama dengan 3. Lanjut, kita dapat nyatakan dalam bentuk grafik distribusi kumulatifnya. Nah, grafiknya seperti ini, kita seperti biasa. Untuk ini kita tuliskan sumbu X. Ini dia sumbu Y. Yang dimana sumbu X ini kita tulis dengan X sama dengan X. Dan sumbu Y ini kita tulis dengan hasil dari Fx-nya. Sehingga untuk pada sumbu X-nya kita tulis 0, 1, 2, 3. Dan untuk sumbu Y-nya juga kita tulis dari 0, 1/8, 4/8, 7/8, dan 1. Nah, sekarang berdasarkan data fungsi distribusi kumulatif, nilainya 0 untuk X kurang dari 0. Nah, sehingga ini kurang dari 0 itu dia nilainya 0. Nah, di sini kenapa dia bulatannya kosong? Karena untuk tandanya ini dia tidak ada sama dengan. Nah, berbeda dengan yang untuk nilainya 1/8 itu ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Sehingga di sini dia bulatannya penuh. Dan sampai dia mendekati 1, karena dia sampai mendekati 1, dan di sini dia tandanya tidak ada sama dengan, sehingga di sini dia bulatannya kosong. Lanjut,
Untuk nilainya 4/8 itu dia ketika X-nya lebih dari sama dengan 1, sehingga di sini dia bulatannya penuh, sampai dengan X-nya kurang dari 2 atau mendekati 2. Sehingga di sini bulatannya kosong. Dan begitu juga untuk yang nilainya 7/8, dia dimulai dari 2 sampai mendekati 3. Dan begitu juga untuk nilainya 1, itu dia dimulai dari 3. Nah, di sini bulatan penuh. Karena X sama dengan 3 itu dia juga hasilnya 1. Sehingga 3 itu masuk ke dalamnya. Dan di sini juga tandanya sama dengan, sehingga di sini bulatannya penuh. Dan untuk seterusnya itu dia hasilnya sama dengan 1. Nah, bagaimana semuanya? Penjelasan Miss dari awal sampai akhir video, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye!